Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini ada hari Jumat 22 Juli 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Rasa Bersalah. Mengatasi rasa bersalah. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin mengatasi dosa, yaitu tidak ada rasa bersalah dan dosa rasa bersalah yang berlebihan, karena dua-duanya adalah dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dalam doa pembukaan yang disampaikan tadi, ada dua macam dosa tentang rasa bersalah. Yang pertama adalah tidak merasa bersalah padahal sudah bersalah. Yang kedua adalah merasa bersalah padahal tidak perlu rasa bersalah. Untuk yang pertama adalah sangat umum terjadi dan kita bisa menilainya. Orang sudah bersalah tidak ada rasa bersalah. Bahkan itu menimbulkan banyak sakit hati, luka yang terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik terjadi dalam hubungan persahabatan, hubungan pasangan, dalam keluarga, dalam dunia mistis, dalam bertetangga di masyarakat, ataupun di dalam dunia umum pada dasarnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk poin yang pertama tentang sudah bersalah tidak ada rasa bersalah, banyak kita temukan dan kita dengan mudah untuk menilainya. Namun bagian yang kedua, punya rasa bersalah yang berlebihan, padahal tidak perlu untuk punya perasaan rasa bersalah tersebut. Apa misalkan? Yang pertama adalah Alkitab mengatakan di dalam Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kristus menjamin, setiap orang yang telah percaya kepada Kristus mengalami penebusan dosa di dalam kuasa darahnya. Tuhan memberikan hak waris kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah dan engkau punya hak waris kerajaan surga. Sehingga ini sesuatu yang pasti. Namun jika ada sebagian orang berkata, aku sudah percaya kepada Kristus, namun aku tidak yakin apakah benar aku itu akan masuk surga, apakah benar aku itu ditebus oleh Kristus. Kepastian yang sudah Tuhan berikan dalam firman-Nya dan Yesus sendiri yang berucap, yang bersabda, yang berkata, kita masih meragukan, maka ini adalah rasa bersalah yang tidak perlu dan salah. Yang berikut adalah rasa bersalah karena dihukum oleh lingkungan, mungkin oleh keluarga, mungkin oleh yang lain, sementara engkau sudah melakukan kewajibanmu. Kalau engkau bersalah, maka minta maaflah dan tunjukkan niat baikmu untuk memperbaiki rasa kesalahan yang sudah engkau buat. Tatkala engkau sudah memenuhi kewajiban-kewajibanmu, maka selesailah urusan tersebut. Maka berhati-hatilah di waktu kemudian hari agar tidak mengulang kesalahan tersebut, namun jangan kemudian menciptakan rasa bersalah yang terus terbawa. Dan kau berkata, aku ini orang berdosa yang memang patut dihukum. Bahkan Tuhan pun patut untuk menghukum aku, dan Tuhan pun patut untuk tidak menerima dan mengasihi aku. Maka ini adalah rasa bersalah yang berlebihan. Dan rasa bersalah yang berlebihan itu akan menghancurkan kehidupan, memutus masa depan, menghilangkan daya juang dan semangat. Bahkan dalam kasus tertentu, rasa bersalah yang berlebihan kemudian berakhir dengan mengakhiri kehidupan dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan bunuh diri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan pengampunan dan penuh dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Biarlah sahabat seperjalanan kita bisa melihat garis yang tepat, yaitu garis kebenaran tentang rasa bersalah. Rasa bersalah, tidak punya rasa bersalah padahal sudah berbuat salah sedemikian luar biasa. Yang kita lihat di dalam Alkitab, para prajurit, orang-orang Yahudi, mereka yang berwenang menyalibkan Yesus tanpa rasa bersalah. Wah, ini luar biasa sekali.
melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa, dan mereka tanpa rasa bersalah. Kalau kita punya salah, maka rasa bersalah itu sangat penting. Karena rasa bersalah membawa engkau kepada pertobatan, membawa engkau berlutut di depan Yesus memohon pengampunan. Namun tatkala engkau sudah melakukan bagianmu, Allah sudah mengampuni engkau, Allah sudah menebus engkau, dan sahabat seperjalanan sudah mengerjakan bagianmu dengan sebaik-baiknya, maka tidak perlu lagi punya rasa bersalah. Semasa saya masih kuliah di sekolah teologi, ada seorang ibu yang rasa bersalah dan kemudian menghancurkan kehidupannya sendiri. Ibu ini membawa anak gadisnya yang masih kecil untuk berbelanja. Lalu kemudian setelah berbelanja membawa anak gadisnya ini akan menyeberang jalan. Tatkala akan menyeberang jalan karena banyak barang yang dibawa, biasanya satu tangan kiri sedang memegang anak gadisnya hanya untuk membetulkan keranjang bawaan yang dibawanya. Tiba-tiba anak gadis itu lari, menyeberang jalan sendiri, tertabrak dan meninggal. Tidak pernah ada niat ibu ini, dan dia sudah bertanggung jawab. Namun karena kemampuannya terbatas, dia harus membereskan sedikit barang bawaannya, melepas tangan anaknya. Mungkin kita katakan ibu ini tidak bijaksana. Mengapa membereskan bawaan tidak sebelum proses menyeberang jalan akan dilakukan? Namun itulah keterbatasan manusia, dan ibu ini punya rasa bersalah. Dia menghukum dirinya, dia bahkan melukai dirinya semenjak anak gadisnya itu meninggal tertabrak. Tidak ada niat untuk membunuh. Ibu ini sangat mengasihi anak gadis yang masih kecil ini. Sahabat seperjalanan, ini yang disebut dengan rasa bersalah yang berlebihan. Tuhan pun tidak akan menuntut, namun memang itu adalah waktunya Tuhan. Sang ibu ini sudah mengerjakan bagiannya, sedang mendidik anak gadisnya dari kecil. Bagaimana bisa tahu dengan jelas apa itu tugas seorang ibu rumah tangga? Niat baiknya, kasih cintanya, semua sudah diberikan yang terbaik kepada anak gadis ini. Namun karena keterbatasan manusia, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah sahabat seperjalanan punya pengalaman-pengalaman yang sama seperti demikian? Dan kemudian rasa bersalah itu menjadi hantu, menjadi momok yang menakutkan, yang terus memburumu, yang terus menghakimimu, yang terus menyudutkan dirimu, sampai rasa bersalah itu menutupi dirimu tentang kekayaan kasih karunia pengampunan dari Tuhan yang sudah tersedia. Dan Tuhan pun tidak akan meminta pertanggungjawaban di atas sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita selesaikan rasa bersalah yang tidak perlu. Rasa bersalah yang tidak perlu. Ada anak yang punya rasa bersalah, mengapa sewaktu orang tuanya masih hidup, dia tidak bisa membahagiakannya, dan dia terus meminta orang tuanya untuk hidup kembali. Bukankah ini sebuah pandangan yang tidak logis? Tidak mungkin orang yang sudah meninggal engkau hidupkan kembali, dan kau berjuang untuk menyenangkan orang tuamu. Maka cara yang terbaik adalah hiduplah dengan baik. Semua nasihat yang orang tua berikan kepada setiap kita anak-anaknya, mari kita lakukan dengan baik selama kita hidup. Maka itu bentuk yang jauh lebih positif. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang. Jangan sampai kita sudah berbuat salah tidak punya rasa bersalah. Jangan juga kita memelihara rasa bersalah padahal kita tidak masuk dalam kelompok yang berbuat salah dengan sengaja, dan Tuhan sudah mengampuni dengan kasih karunia dan kelimpahan pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami bisa memahami tentang rasa bersalah dengan tepat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, amin.